Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, yaitu Muhammad Rihan Gerang Ramadhani. Saya Tika Rizky Suhendra. Saya Yeremia Christian. Saya Muhammad Ramzi Lutfani. Pada kesempatan kali ini kelompok kami mendatangi sebuah kafe yang bernama Kafe Jus Jus, yang dimana beralamat di daerah Jalan Dermo. Halo teman-teman, pada video kali ini kami berada di salah satu kafe yang sedang ngetren di Malang nih, yaitu Jus Jus Cafe yang terletak di Jalan Raya Dermo, Jetak Lor, Mulyo Agung, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang. Nah, lokasinya ini dibilang cukup strategis. Yang bikin kafe ini beda dengan yang lainnya adalah konsep industrial modernnya. Di sini, kalian bakal menemukan sofa empuk dan pencahayaan warna coklat hangat yang bikin suasananya jadi nyaman banget bagi yang berkunjung. Jus Jus Cafe juga punya berbagai menu pilihan, mulai dari kopi autentik yang pas untuk pecinta kopi, minuman non-kopi buat kalian yang cari kesegaran, hingga snack ringan yang cocok buat teman ngobrol santai kalian. Setelah kita mengenal sekilas tentang Jus Jus Cafe, saatnya kita membahas lebih dalam melalui analisis SWOT untuk melihat keunggulan, tantangan, peluang, serta ancaman yang dimiliki oleh kafe ini. Yuk simak pembahasannya. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Rihan Gerang Ramadhani. Di sini saya akan menganalisis SWOT yang pertama, yaitu strength. Nah, untuk poin pertama yaitu tempat duduk yang bervariasi dan nyaman. Nah, tempat duduk yang bervariasi dan nyaman di Jus Jus Cafe ini adalah salah satu nilai plus yang dimiliki karena memberikan rasa nyaman bagi pengunjung. Dengan variasi tempat duduk seperti sofa empuk dan kursi kayu, pelanggan memiliki banyak pilihan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan mereka. Misalnya sofa empuk cocok untuk mereka yang sedang mengerjakan pekerjaan yang membutuhkan waktu yang lama, atau kursi kayu untuk mereka yang hanya sekedar nongkrong santai dengan teman. Nah, dengan menyediakan tempat duduk yang nyaman juga dapat mendorong pelanggan untuk berlama-lama di kafe, dan hal ini dapat meningkatkan penjualan makanan dan minuman tambahan. Untuk yang kedua yaitu pencahayaan ruangan yang merata.
pencahayaan ruangan merupakan hal yang sangat penting bagi bisnis kafe. Hal ini sangat diperhatikan bagi Cus Cafe. Dengan pencahayaan ruangan yang merata, membuat Cus Cafe ini menjadi kafe yang nyaman dan menyenangkan bagi pelanggan. Pemilihan warna lampu coklat warm membuat kesan yang hangat dan ramah bagi pelanggan, dan cocok dengan konsep kafe ini, yaitu konsep industrial. Selanjutnya yang ketiga, yaitu harga makanan dan minuman yang terjangkau. Cus Cafe menyediakan menu makanan dan minuman yang bervariasi dengan harga yang terjangkau, mulai dari 15.000 hingga 30.000. Harga makanan dan minuman yang terjangkau ini menjadikan salah satu daya tarik utama bagi pelanggan untuk datang di kafe ini. Dengan harga yang ramah di kantong, kafe ini mampu menjangkau berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa, pekerja, hingga keluarga. Lalu untuk poin yang keempat, yaitu tempat parkir yang luas. Masalah yang dihadapi pengunjung kafe, terutama yang berada di Malang, adalah ketersediaan tempat parkir. Tempat parkir yang luas merupakan salah satu keunggulan yang membuat Cus Cafe lebih nyaman dan praktis bagi pengunjung. Dengan area parkir yang memadai, pelanggan tidak perlu khawatir untuk memarkirkan kendaraan mereka, baik motor maupun mobil. Kafe ini menjadi pilihan yang ideal untuk mengadakan acara seperti pertemuan ataupun reuni keluarga yang membutuhkan parkiran yang luas. Lalu untuk strength yang terakhir, yaitu fasilitas yang lengkap. Fasilitas yang lengkap menjadi salah satu daya tarik utama sebuah kafe. Cus Cafe menyediakan berbagai fasilitas pendukung seperti wifi dengan kecepatan tinggi, stop kontak di setiap meja, toilet, AC, dan ruangan kedap suara. Selain itu, Cafe Cus juga menyediakan fasilitas musola untuk pengunjung yang beragama Islam untuk menunaikan sholat. Dengan fasilitas yang lengkap, memberikan nilai plus bagi Cus Cafe dalam hal keunggulan bersaing. Nah, itu merupakan 5 strength yang ada di Cus Cafe. Untuk selanjutnya, yaitu traits, akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, kemudian saya akan menjelaskan analisis weakness atau kelemahan, yaitu yang pertama ada akses jalan yang kurang memadai. Akses jalan yang buruk atau terbatas dapat membuat pelanggan kesulitan untuk mencapai lokasi kafe. Jika jalan menuju kafe sulit dilalui, macet, atau tidak terpelihara dengan baik, pengunjung mungkin akan merasa enggan untuk datang. Hal ini terutama berlaku bagi pelanggan yang menggunakan kendaraan pribadi, di mana kemudahan akses menjadi faktor penting dalam keputusan berkunjung. Yang kedua, banyaknya lalat di area outdoor. Keberadaan lalat di sekitar area makan dapat mengganggu kenyamanan pelanggan. Lalat yang berterbangan di sekitar makanan atau minuman akan menurunkan pengalaman pelanggan dan menciptakan suasana yang tidak menyenangkan. Hal ini berisiko menyebabkan pelanggan merasa tidak nyaman dan enggan untuk kembali ke kafe tersebut. Kemudian yang ketiga ada kurangnya fasilitas keamanan. Keamanan itu adalah salah satu faktor penting yang dipertimbangkan pelanggan ketika memilih tempat untuk makan atau berkumpul. Di sini itu fasilitas keamanannya kekurangan CCTV di area outdoor. Jika pelanggan merasa bahwa area outdoor cafe tidak aman karena kurangnya pengawasan, mereka mungkin akan merasa khawatir atau tidak nyaman, yang dapat mengurangi minat mereka untuk berkunjung, terutama saat malam hari atau pada saat jam-jam sepi. Yang terakhir yaitu tempat musola yang kurang nyaman. Bagi pengunjung muslim, kenyamanan tempat ibadah seperti musola sangat penting, terutama jika mereka berkunjung dalam waktu yang panjang dan membutuhkan tempat untuk sholat. Musola yang tidak nyaman, misalnya terlalu sempit, kurang bersih, atau tidak memiliki fasilitas yang memadai, dapat mengurangi kenyamanan mereka dan mengganggu pengalaman berkunjung secara keseluruhan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Tika Kiswendra. Di sini saya akan membahas tentang opportunity yang dimiliki oleh Cus Cafe. Nah, yang pertama,
Jusus Cafe memiliki sebuah lokasi yang sangat strategis, yang dimana kafe ini berada di Jalan Dermo, Kecamatan Dau, yang dimana berdekatan dengan universitas seperti UMM dan UIN. Tak hanya itu, kafe ini juga dekat dengan tempat wisata seperti Sengkaling, yang dimana dapat menarik pelanggan baru untuk datang ke kafe ini. Lalu untuk yang kedua, kafe ini bisa mengadakan event dan workshop, yang dimana misalnya kayak live musik maupun workshop seperti pelatihan barista, yang dimana hal ini dapat meningkatkan daya tarik kafe tersendiri. Tak hanya workshop dan live musik saja, misalnya juga bisa mengadakan seperti nobar, kualifikasi timnas pada Piala Dunia. Lalu yang ketiga, Jusus Cafe dapat menyediakan produk yang ramah lingkungan seperti penggunaan sedotan bambu. Hal ini dapat membawa pengaruh baik seperti mengurangi limbah plastik sedotan, serta dapat menarik pelanggan yang memiliki kepedulian dengan lingkungan. Lalu yang keempat, Jusus Cafe dapat menawarkan menu yang unik, misalnya menyediakan menu signature yang tidak ditemukan di kafe lain, misalnya dessert dengan cita rasa lokal seperti klepon. Nah, hal ini dapat menarik pelanggan yang dimana sudah ingin bernostalgia dengan cita rasa Nusantara. Lalu yang terakhir, pihak kafe bisa berkolaborasi dengan influencer. Nah, yang dimana misalnya mengajak influencer Kota Malang untuk datang ke Jusus Cafe dan membuat video lalu diupload di TikTok, yang dimana dalam video tersebut bersihkan ajakan untuk datang ke Jusus Cafe serta memberikan diskon bagi pengikut influencer tersebut. Hal ini dapat menjadikan media promosi yang paling efektif serta dapat meningkatkan pelanggan yang datang ke kafe tersebut. Untuk analisis SWOT selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Yeremia Christian. Berikut ini saya akan menjelaskan analisis SWOT bagian treat. Baik, yang pertama adalah kompetisi dengan kafe lain yang memiliki konsep serupa. Kompetisi dalam industri kafe semakin ketat, terutama ketika banyak kafe di sekitar memiliki konsep serupa seperti tempat duduk yang nyaman, pencahayaan yang hangat, dan harga yang terjangkau. Pelanggan memiliki banyak pilihan untuk memilih kafe yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga menarik perhatian pelanggan menjadi tantangan besar. Kafe dengan konsep serupa sering kali bersaing dalam hal harga, kualitas makanan dan minuman, layanan pelanggan, serta fasilitas tambahan yang ditawarkan. Misalnya jika ada kafe lain yang menawarkan harga lebih murah atau memiliki desain interior yang lebih menarik, hal ini dapat membuat pelanggan beralih. Baik, yang kedua, selera konsumen yang berubah-ubah. Dalam industri kafe, salah satu tantangan utama adalah menghadapi perubahan selera konsumen yang terus berkembang. Pelanggan kafe cenderung mencari pengalaman baru, baik dalam menu makanan dan minuman, suasana tempat, maupun layanan yang diberikan. Tren ini sering dipengaruhi oleh gaya hidup, perkembangan teknologi, serta tren sosial di media. Misalnya, pelanggan yang sebelumnya tertarik dengan makanan dan minuman klasik mungkin akan beralih ke menu yang lebih modern, sehat, atau unik, seperti makanan berbasis tanaman atau minuman yang dipadukan dengan tema tertentu. Baik, yang terakhir, persaingan harga dan kafe yang lebih bagus di sekitar. Persaingan harga dan keberadaan kafe-kafe lain yang menawarkan fasilitas atau konsep yang lebih menarik menjadi ancaman signifikan bagi kafe Jusus. Dalam industri kafe, harga yang kompetitif seringkali menjadi faktor utama dalam menarik pelanggan. Jika ada kafe di sekitar yang menawarkan menu serupa dengan harga lebih murah atau kualitas lebih tinggi, kafe Jusus berisiko kehilangan pelanggan. Baik, untuk penjelasan selanjutnya adalah analisis strategi SWOT yang sudah kita bahas tadi. Nah,
Untuk yang pertama adalah memanfaatkan lokasi strategis dan tempat parkir luas untuk menarik mahasiswa dari misalnya dari UMM dan UIN dan sekitarnya, serta wisatawan di sekitar Sengkaling. Nah, lokasi dekat kampus seperti UMN, UIN, dan tempat wisata yaitu Sengkaling memberikan peluang untuk menarik mahasiswa, keluarga, dan wisatawan. Nah, dengan tempat parkir luas, kafe dapat menjadi destinasi nyaman untuk pelanggan yang membawa kendaraan pribadi. Nah, untuk strategi SO yang kedua yaitu menggunakan variasi tempat duduk dan pencahayaan hangat untuk menyelenggarakan acara seperti workshop atau live music. Nah, untuk tempat duduk dan nyaman dan sofa empuk dan pencahayaan hangat sangat cocok untuk acara seperti workshop, pelatihan barista, atau live music. Acara ini tidak hanya menarik pelanggan baru tetapi juga memperkuat loyalitas pelanggan lama. Nah, untuk yang ketiga yaitu menyediakan fasilitas lengkap seperti WiFi yang cepat dan AC. Nah, bertujuan untuk mendukung pengalaman pelanggan dan menarik komunitas lokal. Nah, fasilitas seperti WiFi yang cepat, AC, dan ruangan kedap suara menarik perhatian mahasiswa dan komunitas lokal untuk belajar, bekerja, atau mengadakan acara. Hal ini dapat memperkuat posisi Jusus Cafe sebagai pilihan utama untuk berbagai kebutuhan seperti mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke strategi matrix yaitu strength dan treats atau ST. Yang pertama yaitu mengandalkan harga makanan dan minuman yang terjangkau serta fasilitas lengkap untuk bersaing dengan kafe lain yang memiliki konsep serupa. Harga yang ramah di kantong dan fasilitas yang lengkap menjadi nilai plus Jusus Cafe, yang dimana ketika ada kompetitor yang memiliki konsep serupa, maka Jusus Cafe tetap unggul dengan memberikan nilai yang lebih kepada pelanggan. Lalu untuk yang kedua, Jusus Cafe bisa menyediakan menu unik seperti dessert lokal, seperti klepon, untuk menjaga daya tarik meski selera konsumen berubah. Dengan menambahkan menu lokal seperti dessert klepon, Jusus Cafe dapat menciptakan daya tarik baru yang dimana hal ini bisa mempertambah pelanggan meskipun selera mereka berubah. Lalu untuk yang terakhir, menggunakan promosi media sosial dan berkolaborasi dengan influencer untuk mengalahkan persaingan harga serta memperluas pasar. Berkolaborasi dengan influencer lokal sangat efektif untuk menjangkau pelanggan baru dan meningkatkan exposure cafe. Diskon khusus bagi pengikut influencer menciptakan kesan yang baik untuk menarik para pelanggan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi WO, yaitu weakness dan opportunities. Yang pertama, meningkatkan akses jalan dan keamanan area outdoor untuk mendukung pengalaman pelanggan dari lokasi strategis. Nah, dari itu kita akan mengatasi akses jalan yang buruk dengan memberikan informasi parkir alternatif atau kolaborasi dengan ojek online dapat meningkatkan kenyamanan pelanggan, menambah pencahayaan dan petugas keamanan di area outdoor, membantu pelanggan merasa aman terutama di malam hari. Kemudian, yang kedua, memperbaiki musola agar lebih nyaman sehingga menarik pelanggan muslim yang mencari kenyamanan dalam beribadah. Nah, di sini itu dengan memperbaiki musola, misalnya menambah luas, kebersihan, dan fasilitas wudhu, Jusus Cafe dapat menarik pelanggan muslim yang mencari tempat ibadah yang nyaman. Kemudian yang terakhir, memanfaatkan peluang untuk mempromosikan tema eco-friendly dengan dengan memperbaiki area outdoor agar bebas dari gangguan lalat. Nah,
Di situ kita akan mengatasi masalah lalat dengan menjaga kebersihan dan mempromosikan eco-friendly seperti sedotan bambu atau reusable cups. Pelanggan yang peduli lingkungan akan lebih tertarik untuk berkunjung. Baik, selanjutnya adalah strategi weakness street. Yang pertama adalah mengatasi ancaman dari persaingan harga dengan menciptakan program diskon yang berbasis komunitas atau kolaborasi influencer. Baik, untuk yang kedua, mengurangi resiko kehilangan pelanggan dengan inovasi dalam menu dan suasana kafe yang mengikuti tren pasar. Kafe harus terus berinovasi dalam menu, misalnya makanan sehat, minuman signature, dan konsep tempat seperti tema Instagramable. Ini memastikan kafe tetap relevan meskipun tren konsumen berubah. Baik, untuk yang ketiga, meningkatkan fasilitas keamanan di area outdoor untuk menjaga kenyamanan pelanggan saat menghadapi ancaman persaingan dari kafe lain. Menambah CCTV, lampu sorot, dan petugas keamanan di area outdoor akan mengurangi kekhawatiran pelanggan, terutama pada malam hari. Keamanan yang baik dapat menjadi faktor pembeda jus-jus kafe dari kompetitor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan arah strategi untuk cafe jus-jus ini. Untuk yang pertama ada IFAS atau Internal Factor Analysis Summary. Nah, di sini terdapat faktor lingkungan internal. Yang pertama itu kekuatan. Di situ ada tempat duduk yang bervariasi dengan bobot 0,15 dan rating 4 dan hasilnya nilai terbobotnya 0,6. Yang kedua ada pencahayaan. Pencahayaan ruang yang merata. Untuk bobot itu ada 0,10, untuk ratingnya 3 dan nilai terbobotnya 0,3. Yang ketiga ada harga makanan dan minuman yang terjangkau. Untuk bobotnya 0,20, ratingnya 4 dan nilai terbobotnya adalah 0,8. Kemudian ada tempat parkir yang luas. Untuk bobotnya itu 0,10, ratingnya 2 dan nilai terbobotnya adalah 0,2. Yang terakhir ada fasilitas yang lengkap. Untuk bobotnya itu 0,10, ratingnya 4 dan nilai terbobotnya 0,4. Nah, di sini untuk subtotalnya, untuk yang kekuatan ya bobotnya adalah 0,65, ratingnya 17 dan nilai terbobotnya 2,3. Kemudian yang kedua ada kelemahan. Yang pertama ada akses jalan yang kurang memadai. Untuk bobotnya 0,10, ratingnya 3 dan nilai terbobotnya 0,3. Yang kedua ada banyak lalat di lokasi outdoor. Untuk bobotnya 0,15, ratingnya 4 dan nilai terbobotnya 0,6. Yang ketiga ada kurangnya fasilitas keamanan. Untuk bobotnya 0,05, ratingnya 3 dan nilai terbobotnya 0,15. Kemudian yang terakhir ada tempat musola yang kurang nyaman. Untuk bobotnya 0,05, ratingnya 2 dan nilai terbobotnya 0,1. Untuk subtotal dari kelemahan ini, untuk bobotnya 0,35, ratingnya 12 dan nilai terbobotnya 1,15. Untuk totalnya yaitu untuk bobot yaitu 1, untuk ratingnya 5 dan nilai terbobotnya 1,15. Kemudian kita masuk ke EVAS yaitu External Factor Analysis Summary. Untuk faktor eksternal ini yang pertama ada peluang. Yang pertama ini ada lokasi yang strategis. Untuk bobotnya 0,10, ratingnya 3 dan nilai terbobotnya 0,3. Yang kedua ada kegiatan event dan workshop. Untuk bobotnya 0,15, ratingnya 3 dan nilai terbobotnya 0,45. Kemudian yang ketiga menyediakan produk ramah lingkungan. Untuk bobotnya 0,10, ratingnya 4 dan nilai terbobotnya 0,4. Kemudian yang keempat penawaran menu unik. Untuk bobotnya 0,05, ratingnya 2 dan nilai terbobotnya 0,1. Kemudian yang terakhir ada kolaborasi dengan influencer.
Untuk bobotnya 0,25, ratingnya 4, dan nilai terbobotnya 1. Untuk subtotal dari peluang ini, bobotnya yaitu 0,65, ratingnya 16, dan nilai terbobotnya 2,5. Kemudian, yang kedua ada ancaman. Sini yang pertama ada kompetisi dalam industri kafe semakin ketat. Untuk bobotnya yaitu 0,15, ratingnya 4, dan nilai terbobotnya 0,6. Kemudian yang kedua, selera konsumen yang berubah-ubah. Untuk bobotnya 0,10, ratingnya 3, dan nilai terbobotnya 0,3. Kemudian yang terakhir yaitu persaingan harga dan kafe lain yang lebih bagus di sekitar. Untuk bobotnya 0,20, ratingnya 4, dan nilai terbobotnya 0,8. Untuk subtotal dari ancaman ini yaitu bobotnya 0,35, ratingnya 12, dan nilai terbobotnya 1,7. Untuk total dari faktor lingkungan eksternal ini, bobotnya yaitu 1, ratingnya 5, dan nilai terbobotnya 0,55. Nah, setelah kita mengetahui total skor terbobot dari 4 dimensi SWOT, nah langkah selanjutnya adalah kita akan menentukan koordinat sumbu X dan koordinat sumbu Y untuk arah strategi Cus Cafe ini. Nah, arah strategi perusahaan diperoleh dengan mengkonsolidasi IFAS dan EFAS menjadi SFAS atau Strategic Factors Analysis Summary. Nah, untuk koordinat sumbu X ini diperoleh dari total skor terbobot dari kekuatan dikurangi kelemahan. Nah, di sini kita dapatkan koordinat sumbu X adalah 1,15 dan koordinat sumbu Y merupakan peluang dikurangi ancaman sehingga diperoleh total skor terbobotnya adalah 0,55. Nah, diketahui arah strategi Cus Cafe pada gambar di samping menunjukkan arah strategi growth yaitu pertumbuhan, di mana strength-nya terdapat pada titik koordinat 0,55 dan opportunity-nya ini ada di 1,15. Dengan berbagai kelebihan, peluang, serta tantangan yang ada, Cafe Cus ini memiliki potensi yang besar untuk berkembang dan memberikan pengalaman terbaik bagi pelanggan. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.